الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمنا وأساتذتنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف النووي وخصوصا لمؤسس هذا المسجد والمجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى حضرة النبي شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك حسنا لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى الرجاء كوجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وصل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul fadilah guru kita Bapak Ki Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, guru kita Bapak Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafiz, Ustaz Farah Furqan, Bapak Haji Basrain, Bapak Haji Muhammad Tahir, dan segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahim yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, siang hari ini, pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, sehat, afiat, dan juga kesempatan hadir di majlis ini dalam rangka talabul ilmi
Semoga hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ridha dan inayat, sehat afiat dalam ibadat. Allah berikan kepada kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Wa bisanadil muttasili ilal imami muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum an abil abbasi Abdullah ibn Abbas qala radhiyallahu anhum qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku pernah berada di suatu hari di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ya ghulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazuka, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara dirimu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati peliharaan untukmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis yang ke-19 ini bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abbas itu paman daripada Rasul, ya, paman daripada Rasulullah, punya anak, berarti sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sendiri pernah mengajarkan kepada paman beliau, yaitu Sayyidina Abbas, salat tasbih, salat tasbih yang apabila dilakukan 4 rakaat itu jumlah tasbihnya 300 kali tasbih. Nabi pesan kepada paman beliau, kalau bisa kerjain setiap hari tasbih, mau siang mau malam boleh, nggak bisa juga seminggu sekali. Bila nggak mampu sebulan sekali, nggak mampu sebulan sekali, setahun sekali, nggak mampu setahun sekali, seumur hidup 1 kali. Itu yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah seminggu sekali lah ya. Jadi kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali, atau sepekan sekali lah. Kalau nggak bisa sebulan nggak bisa setahun sekali, nggak bisa juga seumur hidup, biar melakukan 1 kali. Nggak bisa juga, ya susah udah bilangin.
Itu pesan Rasulullah kepada paman beliau Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pernah berkata, Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, dan Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai anak muda. Kalau gulam ini umurnya itu hina yubtamu ila tis'is sinin, yaitu anak kecil dari masa disapih. Tahu nggak disapih? Berarti umur 2 tahun ya, disapih kan 2 tahun, bukan disapi, disapih ya, disapih itu yuktam umur 2 tahun ila tis'is sinin, sampai umur 9 tahun. Itu disebut dalam bahasa namanya gulam ya. Gulam, anak muda belia, dari hini yubtamu ila tis'is sinin, dari sejak disapi sampai usia 9 tahun. Ini usia Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menuturkan hadis Rasulullah SAW yang kita sedang baca ya. Umur 9 tahun sudah menjadi orang alim, Abdullah bin Abbas ya, menjadi orang alim. Jadi 9 tahun sudah pintar menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini ada sabda Nabi, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat ya. Artinya memberikan sesuatu yang manfaat buat dirimu dengan kalimat-kalimat yang akan dituturkan oleh Rasulullah. Kalimat-kalimatnya, tapi diperintahkan juga bukan saja menerima, mempelajari kalimat-kalimat itu dan juga mengajarkannya. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, jangan sekedar kita mendapatkan, tapi kita salurkan lagi itu ilmu. Sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Misalkan pada hari ini nih ada saudara kita yang tidak hadir karena ada uzur. Nah, tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita, kita sampaikan juga. Kemarin belajar ini ya. Sampaikan tuh. Jadi bukan hanya kita belajar, tata'allam, tapi juga wa tu'allim, belajar dan mengajarkan ya. Khabar yang hadir kepada yang tidak hadir. Yang memang mestinya yang tidak hadir itu bertanya kepada yang hadir ya. Misalkan hari ini ada saudara kita, sahabat, kawan kita yang tidak hadir, mestinya nanya tuh kepada yang hadir pada hari ini, mau lewat WhatsApp atau apa, tanya tadi pelajarannya apa. Tapi kan ini jarang ya, jarang gitu. Paling yang ditanya, ustadznya datang nggak gitu kan, ustadznya datang nggak tadi, atau makanannya dikasih nggak di Baitur Rahim. Mestinya pelajaran apa tuh tadi, pelajaran Qawmi'ut Tughyan, pelajaran tafsirnya apa, kesimpulannya aja. Itu mesti nanya. Kalau mereka nggak bertanya, kita kasih pelajaran wa tu'allimu, dan juga kita mengajarkan. Meskipun wa in kanat qalilatan, meskipun sedikit ya, meskipun yang kita kasih atau yang kita sampaikan sedikit ya. Jadi hadis ini diajarkan kepada Abdullah bin Abbas dan disampaikan lagi kepada kita. Apa ucapan Rasulullah, sabda Nabi, ihfazillah, jagalah, peliharalah Allah
Makna menjaga, memelihara itu adalah menjaga kefarduan yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, sholat dijaga, ya. Maknanya adalah faraidihi. Termasuk juga wa hududihi, aturan-aturan Allah. Ini halal, ini haram, ya. Ini halal, ini haram. Itu menjaga kefarduan yang Allah wajibkan kepada hambanya, kepada kita, dan juga memelihara aturan-aturannya. Aturan-aturan itu halal dan haram misalnya. Termasuk juga berusaha, ya, berusaha menjauhkan nawahi, larangannya, ya. Termasuk juga berusaha untuk senantiasa bertakwa. Pokoknya hal-hal yang diridhoi oleh Allah lah kita pelihara. Itu makna daripada ihfazillah. Bukan menjaga Allahnya nih, bukan. Menjaga daripada syariat-syariat yang diperintahkan dan juga larangan-larangan yang dicegah atau dilarang oleh Allah. Itu makna ihfazillah. Ya. Kan banyak orang salah kaprah. Allah kok dijagain, bukan menjaga Allahnya, tapi menjaga keparduannya, peraturannya, dan juga senantiasa bertakwa, menjauhi berbagai larangannya. Pokoknya hal-hal yang diridhoi kita lakukan, yang tidak diridhoi kita tinggalkan. Nah, kalau sudah melakukan hal itu, ya pazka, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga apanya? Menjaga diri kita, keluarga kita, dunia kita, agama kita akan Allah jaga. Ya. Termasuk juga Allah akan menjaga di saat menjelang kematian. Ya, itu yang paling penting tuh, menjelang kematian. Jangan sampai di saat menjelang mati iman hilang. Nah, hati-hati ini nih. Ini kan setan udah kalau main bola udah injury time. Injury time menggoda manusia supaya hilang imannya. Menjelang kematian injury time-nya tuh udah paling akhir sekali. Maka di situ usaha setan gigihnya luar biasa. Menjelang kita mati nanti nih. Ya. Gitu. Makanya kan disuruh lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini enggak bisa kita ucapkan tanpa ada kebiasaan. Yang biasa aja belum tentu bisa. Ya, belum tentu bisa. Apalagi orang yang suka na'udzubillah sampai berbuat dosa. Kan ada riwayat Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad ini tokoh sufi. Dia pernah punya murid. Kalau murid dari Al-Imam Fudail bin Iyad, orang soleh. Murid. Ini kan luar biasa, murid. Dekat dengan beliau. Ketika muridnya ini menjelang meninggal dunia, dituntun tuh oleh Al-Imam Fudail bin Iyad untuk membaca kalimat syahadah, yaitu la ilaha illallah. Gak usah pakai Muhammadur Rasulullah, gak usah, segitu aja. Tapi kalau nanti yang lagi sakarat nyambung Muhammadur Rasulullah, gak apa-apa, lebih bagus. Karena kalimat la ilaha illallah aja itu udah luar biasa. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ujung daripada hidupnya, yaitu ketika menjelang matinya, ada ucapan la ilaha illallah, garansinya dakhalal jannah, masuk surga. Pasti itu. Udah nggak bisa diragukan lagi. Ya, la ilaha. Nah, begitu dituntun apa? Ma'akulu, saya nggak bisa ngucapin, ya.
Sempat bingung juga ini Al-Imam Fudail bin Iyad, padahal muridnya ibadahnya rajin. Menangis tuh Al-Imam Fudail bin Iyad, ya Allah, kenapa murid saya ini kok nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tertidurlah Al-Imam Fudail bin Iyad dalam mimpinya nih, lihat muridnya itu ditanya, kenapa kamu nggak bisa mengucapkan itu? Ya. Ternyata asbabnya kecil tapi berakibat besar. Ini muridnya ini punya penyakit. Dia datang ke salah satu tabib atau dokter lah, masa sekarang namanya dokter. Dokter atau tabib ini berpesan untuk sembuh dari penyakit yang diderita itu cukup minum arak setahun sekali 1 loki. Setahun sekali ya, bukan setiap hari nih, bukan seminggu sekali, setahun sekali seloki. Tahu seloki? Yang suka minum tahu tuh, ya, seloki kecil kan, bukan segelas. Kalau segelas mah banyak, ini 1 loki kecil, gelas kecil. Itu asbabnya tuh kecil tapi berakibat besar. Padahal tujuannya untuk penyembuhan penyakit, bukan karena keinginannya dia. Nah ini artinya untuk pengobatan arak itu tetap hukumnya nggak boleh, tetap haram. Tapi selain arak, maaf, anjing, babi, kalau ada saran dari dokter gitu, karena memang tidak ada obat lagi, kata dokter nggak bisa sembuh nih Pak, Bu, kecuali makan daging anjing gitu. Makan, Pak, ini turra ghaira bagid wala adin fala isma alaih. Bahkan bekas makannya itu yang ada di mulutnya, yang ada di bibirnya, nggak perlu dicuci dengan 7 kali, nggak usah dicuci, boleh. Tapi kalau urusan arak, meskipun buat obat, tetap hukumnya haram. Tuh, padahal dia kan minumnya cuman setahun sekali 1 loki, buat obat lagi. Gimana yang orang itu mengkonsumsi setiap hari? Makanya Abdullah bin Abbas ini sampai bersumpah. Sumpahnya nggak tanggung-tanggung. Ya tanggung nggak tanggung, nyawa nih urusannya. Kata Abdullah bin Abbas, kamu lihat nanti ketika ada orang yang hidupnya suka minum arak, kamu kuburin, hadapkan ke kiblat. Kalau kamu gali masih tetap ada di menghadap ke kiblat, tetap masih menghadap kiblat, kamu salib saya. Taruhannya nyawa, salib. Tuh. Itu Abdullah bin Abbas sampai bersumpah kayak gitu tuh, salib saya. Kalau ada orang yang mati minum arak, itu kamu hadapkan ke arah kiblat tuh ketika matinya. Begitu kamu gali masih hadap ke kiblat, salib saya, silakan. Ini artinya nggak mungkin orang yang mati karena minum arak itu kalau kita menghadapkan ke kiblat, begitu digali ngadap ke kiblat pasti celentang. Kalau mau bukti boleh sekali-kali di sini ada yang mati nih mabok, kita kubur, besoknya gali lagi. Ini yang berbicara sepupu daripada Rasulullah, nggak mungkin salah, ya, karena beliau kan mendapatkan informasi langsung dari Rasulullah, gitu. Rasulullah langsung dari Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya berusaha lah sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya kita minta kepada Allah dipelihara ketika menjelang mati kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il. Karena di saat itu setan lagi habis-habisan tuh, habis-habisan menggoda manusia supaya iman copot. Ini udah injury time, udah terakhir banget, udah ya. Orang kan kayak orang main bola nih, kalau udah waktunya udah habis nih kan, sampai kiper-kipernya turun main,
Kiper apa turun main tuh kalau udah injury time, betul kan ya? Karena saking sungguh-sungguh. Ya, begitu juga setan. Ya, begitu juga setan gitu. Karena hidup ini kan yang penting kan akhirnya. Yang penting akhirnya. Kan pernah kita bahas, ada orang yang di depannya bagus, ujungnya bagus. Nah, ini yang paling ideal nih. Ya. Depannya bagus, awalnya bagus, akhirnya bagus. Ada yang depannya bagus, ujungnya jelek. Ada yang depannya jelek, akhirnya bagus. Tapi kalau orang yang depannya bagus, ujungnya buruk, ini sedikit. Ya, sedikit sekali. Ya, ini sedikit. Yang banyak itu yang depannya buruk, belakangnya bagus. Itu banyak betul. Ya. Kalaupun ada yang depannya bagus, ujungnya buruk, itu tapi sedikit gitu. Tapi jangan sampai kita lengah. Ya enggak lah. Jangan juga. Jangan-jangan yang sedikit itu kita. Nah, yang sedikit itu kita. Ya, gitu. Ya. Jadi Allah kita pelihara ajarannya, syariatnya, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, ya pazka, niscaya dia yaitu Allah akan memelihara. Karena ada ucapan ulama, izil jaza'u min jinsil amal. Izil jaza'u min jinsil amal. Sebab batasan itu disesuaikan dari jenis amal perbuatannya. Kalau perbuatannya bagus, balasannya juga bagus gitu. Izil jaza'u min jinsil amal, kata ulama. Sebab balasan itu disesuaikan dari jenis amal perbuatannya, ya. Kan banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang hal seperti itu. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Itu kan balasan. Itu kan ada dalam surah Al-Baqarah ayat 152, ya. Fazkuruni azkurkum. Jika kalian mengingat aku, maka aku pun akan melihat kamu. Itu intisari pada ucapan izil jaza'u min jinsil amal. Karena sebab balasan itu disesuaikan dari jenis amal perbuatannya. Apalagi Allah kan nggak mungkin berbuat zalim. Orang baik pasti dibalas dengan kebaikan. Ada juga manusia itu mah terjadi manusia, ya. Air susu dibalas air tuba. Itu nggak terjadi pada zat Allah. Itu hanya terjadi kepada. Ada lagi ayat intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong dirimu. Intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maknanya, ya. Yansurkum, niscaya dia yaitu Allah akan menolong. Itu adalah surah Muhammad ayat yang ke-7 tuh, ya. Jika balasan itu sesuai daripada perbuatan. In ahsantum ahsantum ilaikum wa in asatum falaha, ya. Gitu. Jadi kita jaga, pelihara ajaran-ajaran Allah, niscaya Allah akan menjaga diri kita. Jaga tuh ajarannya, kefarduannya, sholatnya, puasanya, larangannya juga kita jaga. Niscaya nanti menjelang matinya kita juga dipelihara oleh Allah. Ihfazillah tajidhu tujahaka wallahu a'lam bissawab. Nanti jika jagalah Allah, niscaya ia akan mendapatimu di hadapan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum tutup
sebelum ditutup dengan doa, saya ada permohonan. Di tempat saya ada madrasah. Tahu madrasah? Madrasah. Saya lagi renovasi 3 kelas, ternyata butuh dana yang kekurangannya. Ada kekurangan dana gitu ya. Mudah-mudahan